Ya, pemirsa, kasus Iwayan Agus Suartama, pemuda penyandang disabilitas yang jadi tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda NTB ini viral di media sosial. Ya, pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni berkomentar soal kasus Iwayan Agus. Dalam unggahannya di sosial media, Sahroni mempertanyakan soal penetapan Agus sebagai tersangka pemerkosaan, padahal Agus adalah penyandang disabilitas. Selain itu, pemirsa, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga menyaksikan status tersangka Agus. Hotman bahkan menawarkan diri sebagai kuasa hukum dari Agus. Pemirsa, Ibunda Iwayan Agus Suartama, I Gusti Ayu Apriani, seorang pemuda disabilitas yang menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa di Nusa Tenggara Barat, menyebut pelapor menjebak Agus. Dan Ibunda Agus pun juga menyebut, pemirsa, tidak percaya Agus melakukan tindakan tersebut karena keterbatasan fisiknya. Agus juga mengaku bahwa dirinya tidak mengenal pelapor dan baru pertama kali bertemu di kampus. Agus mengaku hidupnya tidak sempurna. Untuk beraktivitas sehari-hari saja ia kesulitan dan harus meminta bantuan keluarga. Dalam kasus yang menjeratnya ini, Agus meminta bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membantunya melepaskan jerat kasus tersebut. Saya memperkosa, sedangkan hidup saya kayak gini, tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri nggak bisa, buka baju nggak bisa, gitu. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, tolong dibantu saya karena saya terus terang kaget dan nggak bisa ngapa-ngapain, ini hanya bisa diam aja, gitu. Mohon bagi yang bisa bela Tiang, tolong dibela, gitu. Karena Tiang sangat kaget, Bu, benar sangat hancur, Bu, makanya Tiang sangat nggak bisa kerja, nggak bisa kuliah, nggak bisa kemana-mana, Bu. Sebelumnya, Iwayan Agus Suartama, seorang penyandang disabilitas, ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di wilayah Mataram. Agus yang bertemu korban di teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian, hingga akhirnya korban diperkosa. Status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki, sehingga orang kemudian tergerak. Karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang bersangkutan. Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 6 Undang-Undang TPKS. Polisi menegaskan penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Harika Sidi, iNews melaporkan.